Perkenalin, nama aku Joshua dan hari ini aku pengen jelasin ke kalian semua yang kalian perlu tahu sebelum kalian pergi ke India. Jadi, hal pertama yang kalian butuhin sebelum kalian pergi ke India adalah e-visa. E-visa kalian bisa dapetin hanya dari websitenya aja. Jadi e-visa itu 100% gratis dan kalian hanya butuh paspor, pas foto 2x2 inch. Setelah kita punya e-visa, jangan lupa untuk print dan fotokopi e-visanya. Juga fotokopi paspor, dan jangan lupa juga bawa pas foto 2x2 inch. Karena kalian bakalan butuhin untuk pembuatan kartu perdana di sana. Setelah itu, karena aku sendiri kan backpacker dan kita cuman cowok-cowok, jadi kita kemarin bener-bener cuman bawa tas ransel yang bisa untuk ke kabin. Tapi tenang aja, jadi kalau kalian mau bawa pergi ke kabin, mungkin kalian nggak bakalan dihitung berapa kilogram kabinnya. Itu adalah dengan cara pas kalian check-in, jangan kalian bawa bagasi kalian, tinggalin aja. Setelah itu baru kalian masuk dan bisa kalian bawa masuk ke dalam pesawat. Itu sih yang aku lakuin ya. Yes, kita mau ke India. Setelah itu, kalian bisa beli tiket kalian. Kemarin aku kebetulan beli tiket dari Malaysia ke Jaipur. Jadi kebetulan kemarin aku dari Surabaya ke Malaysia. Untuk tiket dari Surabaya ke Malaysia, harga dari AirAsia dan Malaya Airlines tuh tipis. Dan aku lebih rekomendasi kalian buat pakai Malaya Airlines. Kenapa? Karena kursi lebih luas dan dapat makanan. Sekarang kita udah ada di Kuala Lumpur, jadi kita transit, tapi kita transitnya nggak langsung dari tiketnya, jadi kita harus bikin transitan kita sendiri gitu ya bilangnya. Jadi satu hal yang harus kalian ingat kalau kalian transit, ingat perbedaan waktu, karena kadang-kadang kita lupa tentang perbedaan waktu, jadi kita bisa tergesa-gesa. Dan ingat, sediain waktu setidaknya 3 jam atau 4 jam, karena untuk melewatin semua proses untuk memasuki imigrasi dan lain-lain itu butuh waktu. Nah, kita tadi udah nyediain waktu 3 jam dan masih pas-pasan banget gitu. Jadi buat kalian yang mau kesini, jangan lupa lihat perbedaan waktu dan sediakan waktu. Setelah itu, jadi kemarin kita sampai ke Jaipur dan kita harus ngisi imigrasi. Dan kalau kita mau ngisi imigrasi, kita wajib punya alamat di Jaipur. Jadi sebelum kalian pergi ke sana, kalian harus booking hotel kalian. Tulis dan catat alamat hotel kalian biar nggak lama. Sekarang kita lagi ada di depan Bandara Jaipur. Setelah aku sampai di Jaipur, di sana sampai jam 8 malam, sebenarnya kalian bisa pakai Ola. Karena ada sebuah counter Ola di depan yang akan bersedia memesankan kalian Ola untuk pergi ke hotel kalian. Jadi kemarin sebenarnya pas aku ngecek Ola dari bandara ke Hotel Mustash, itu hanya 250 rupiah. Cuman karena aku bawa papaku dan aku lagi, walaupun backpacker, kita lagi pengen aman karena kita kurang persiapan. Sehingga akhirnya kita milih untuk nyewa secara online atau pesan secara online. Akhirnya kita menentukan kepada Sabir. Jadi kita dijemput sama Sabir jam 8 malam di India. Itu dengan harga 500 rupiah untuk sampai ke hotel. Iya, harganya 2 kali lipat. Dan setelah sampai hotel, akhirnya kita bisa istirahat malam. Kenapa kita beli Mustash Hotel? Ya, karena lokasinya pas di tengah kota, dekat terminal bus, dekat tempat wisata, dan harganya pun bikin kaget juga. Per orang dihitung 60 ribuan per hari. Nah, dan satu kamar itu ada 4 tempat tidur, kamar mandi di dalam. It's very good. Oke. Nah, tadi kita nih bener-bener di tengah kota. Jadi buat kita nyari street food di luar gampang banget. Kayak tadi kita bisa ngeliat ada chicken curry tambah nasi itu hanya 90 rupiah. Itu sekitar 18 ribuan. Ya, plus canai, plus Canai dan lain-lain. chai tea 2, itu habisnya cuma 80 ribuan. 80 ribuan. Kenyang udah. Tadi kita juga liatin telur rebus yang digoreng. Itu satu bijinya cuma 2.000 rupiah. Itu bener-bener murah. Dan ada roti kalau misalnya mau makan pakai roti gitu. Dan enak. Banget. Oke, ya, dan ya jadi kalian bolehlah coba kesini kalau misalnya kalian mau ke Jaipur. Nah, sekarang kita mau tidur dulu. Besok kita bakalan lanjut lagi buat ngeliatin semua keindahan Jaipur. Oke, yuk, bye. Di dekat Hotel Mustash terdapat
Ganpati Plaza, yang dimana di Ganpati Plaza kalian bisa langsung buat SIM card kalian. Ingat, SIM card itu penting sekali karena kalian bisa pesan makanan dari Zomato, kalian juga bisa pesan olah sendiri, dan kalian bisa berhubungan satu sama lain. Jadi, ada isu-isu dibilang kalau kita nggak punya KTP warga lokal, kita nggak bisa bikin SIM card. Jadi tuh aku patahin total. Can just make it here. Gampang banget buatnya. Iya. Cuma butuh paspor asli dengan 256 rupiah atau sama dengan 50.800. Itu dapat 1 bulan dan paket data, per hari dapat 1,43, setiap hari ada refresh, sama dapat unlimited telepon sama nomor dia. Wow, murah banget. Fair. Di sana Airtel-nya buka jam 10, jadi kalau kalian pengen nunggu sebelum kalian ke Airtel, kalian bisa pergi ke Gulab Chaiwala yang ada di belakang Ganpati Plaza. Pergi cari makan. Nah, sekarang kita lagi ada di Gulab Chaiwala nih, terkenal buka dari jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi dia jual di sini nih samosa dan ada kayak roti-roti burger gitu. Dan di sini ada chai masala. Chai masala ini artinya adalah chai yang artinya teh dan masala artinya rempah-rempah. Jadi ini adalah teh rempah-rempah khas dari India. Mantap. Kalau di sana ada makanan samosa. Samosa tuh semacam makanan khas India. Itu di dalamnya ada semacam rasa-rasa kari. Jadi cuman kayak roti goreng dikasih bumbu kari, udah itu doang. Jadi dah, namanya samosa. Samosa. Oh. Namanya ban kajoli. Wow. Setelah itu kalian bisa langsung jalan-jalan ke Amberfort. Jadi sebenarnya kalian bisa pesan olah, cuman kemarin aku pas hari pertama aku masih agak kudet. Akhirnya aku tetap pakai layanan Samir dengan harga 2.000 rupiah untuk 1 hari jalan 24 jam. Sedangkan kalau olah mungkin bisa cuman setengahnya aja. Tapi ya it's okay. Kan ini pengalamanku, kalian nggak perlu ngelakuin hal ini lagi. Jadi aku saranin kalian di hari pertama selesaiin pembuatan SIM card. So Mr. Sabir here have been udah pernah ketemu sama Macklemore. Ini bapaknya foto sama Macklemore. Shabir. Kayaknya. Oh, Shabir with Macklemore. Yes. This gate is backside is the pink city, the old city. Oke. This gate is backside is all houses, all shops. Everything is pink color, not another color. Di Pink City ini mereka semua harus pakai warna pink. Karena kalau misalnya mereka nggak pakai warna pink, mereka bakalan didenda 500 rupiah per hari. Dan di sini mereka emang ada beberapa kota gitu ya, ada kota pink, ada kota perhotelan atau dibilang the new city, dan ada Mughal City itu kota pedesaan. Jadi ini nggak punya spion guys, baru nyadar. Namaste. Nah sekarang nih kita ketepatan lagi di mana kok? Di Amberfort. Di Amberfort. Jadi nih aku lagi naik ke Amberfort ya. Jadi buat naik Amberfort nih kita bisa jalan kaki kayak aku gratis atau naik gajah kayak di belakang ini. Jadi di Amberfort itu merupakan salah satu tempat yang menurutku paling keren di Jaipur. Oke, setelah itu pas kita masuk, di sana tuh indah banget ya. Dan setelah kita sampai di atas, akhirnya kita baru bayar tiket masuk, kita masuk, dan kita naik lagi tangga. Sekarang ada di dalamnya Amberfort. Nah, ini kayak hall utamanya ya. Hall utamanya. Hall utamanya gede banget. Kita datang siang di dalam musim panas, jadi luar biasa panas, tapi Anget-anget. ya kita masuk sini 500 rupiah. Nah kalau bagi kalian yang pelajar, universitas punya kartu pelajar itu cuma 100 rupiah. Wow, diskonnya nggak main-main men. Jadi jangan lupa bawa kartu pelajar, nggak kayak kita lupa. Oh, iya. Kita bayar 1.000 rupiah. Kita masuk dah. Di sana, nanti kita bakalan ketemu sebuah hall besar. Setelah itu kalian bisa ngeliat ada sebuah gedung yang diciptakan oleh seorang raja untuk ratunya. Jadi ini aku lagi dekat Dadar Kanis di dalamnya Amberfort. Jadi di sini sebenarnya keren banget ya. Jadi ceritanya di sini rajanya punya istri, yang dimana istrinya suka banget ngeliat bintang-bintang. Tapi rajanya nggak mau istrinya buat di luar dan kelihatan sama orang banyak. Jadi dia bikin ruangan ini khusus buat istrinya, sehingga dia bisa ngeliatin bintang pagi, siang, dan malam. Lihat atas itu, keren banget. Setelah itu, kalian bisa keliling-keliling, foto-foto, tempatnya instagramable banget. Di sana semuanya pink, dan pokoknya kalian nggak bakalan nyesel karena menurutku majestic. Tadi itu Jaipur keren banget udah guys. Jadi kalian bisa ngeliatin
tempat-tempat di sana. Jadi seperti yang tadi orang-orang bilang di sini, kalau kalian lagi pengen ke Jaipur, kalian nggak ke Amber Fort, itu kalian belum ke Jaipur. Yuk, sekarang kita lanjut. Jadi, setelah Amber Fort, kalian bisa jalan kaki ke Panaminakun. Panaminakun tempatnya instagramable banget. Jadi itu sebenarnya adalah suatu tempat di mana warga zaman dulu kalau musim panas mereka akan menampung air ke sana. Jadi itu semacam tempat penampungan air pada musim panas agar mereka tidak kehabisan air. Ini dia namanya Panaminakun kalau nggak salah ngeja ya. Jadi ini adalah tempat bagi mereka untuk menyimpan air. Jadi kalau misalnya mereka musim panas, ini bakalan dijadiin sumur buat mereka, buat mungkin untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Makanya di sini dikasih tangga. Ini merupakan sumur bersama biar mereka semua bisa dapat air bersih. Dan kemarin kita di dalam perjalanan kita ketemu ular kobra dan kita sedikit setengah dipalak, harganya 2.000 rupiah. Jadi akhirnya kita tawar-tawar akhirnya bisa sampai 200 rupiah. Nonton kobra aja tadi ya, itu setengah penipuan, setengah dipaksa. Jadi di sini nih kita kalau dikasih tawarin apa-apa, kita tanya dulu harganya berapa, dan kalau emang nggak mau udah mending tolak aja. Di sini mereka selalu ngasih harga overprice. Bahkan kemarin aku ketemu di Amber Fort seorang wanita pakai sari warna kuning. Dia bilang, sir, let's go foto. Dia bilang katanya. Terus aku datang, aku foto, terus dia bilang, sir, pay. Aku gila pay, aku tinggal aja deh. Masa disuruh bayar, udah foto juga disuruh bayar. Iya. Jadi yang harus kalian tahu, di sana tuh nggak ada yang gratis dan mungkin keprivasian kalian agak sedikit terganggu karena mereka semua kepo banget sama apapun yang kalian lakukan. Setelah itu kami pergi ke City Palace dengan harga segini. Di sana kita bisa punya audible guide dengan harga 100 rupiah ya kalau kalian punya kartu pelajar. Ya, sekarang kita lagi ada di City Palace. Ini tempatnya sebenarnya kayak tempat kerajaan di tengah kota yang masih berjalan sampai sekarang gitu. Jadi ini kebetulan kita lagi ada di salah satu kediaman Maharaja. Dan kalian bisa masuk keliling-keliling. Nah, di sana salah satu tempat yang menurutku kalian harus kunjungi. Setelah dari City Palace, kita lanjut pergi ke Jantar Mantar, yaitu ada di depannya. Kita nyebrang aja, nggak perlu pakai olah atau yang lain. Ya, sekarang kita lagi ada di Jantar Mantar. Jadi Jantar Mantar nih sebenarnya keren banget ya. Jadi zaman dulu Maharaja itu memiliki hobi yang cukup unik untuk zaman dulu. Itu dia adalah astronom. Dia suka astronomi. Jadi dia membuat tempat ini Jantar Mantar yang merupakan salah satu tempat untuk mengecek bintang-bintang gitu ya kayaknya ya. Pokoknya mereka bilang kalau ini dan Hubble yang ada di luar negeri, teleskop Hubble itu memiliki keakuratan yang nyaris sama. Jadi zaman dulu orang India keren-keren, pinter. Sekarang kita udah selesai dan sekarang kita bakalan lanjut. Ini Mr. Sabir, dia nanti kita bakalan kasihin TripAdvisor ya. I will rating 5. It's his things, okay? I need 5-star review for him. Okay. He's my sister, he's my brother, and you want to take a very, and you can put my TripAdvisor 5-star reviews. Okay. That's very important for me. Okay. He will get you round of Jaipur side. Yeah. Yeah. Really good. Okay. Really good. Thank you. Thank you. Mr. J. Okay. Okay. Thank you. Ya, sekarang kita lagi ada di apa nih namanya? Albert Hall Museum. Nah, ini sebenarnya medical hall. Ini keren banget. Sebenarnya ada banyak burung dan semuanya nih kelihatannya ya mereka udah dari lama gitu. Oke, goodbye. So India ini termasuk negara paling ekstrim ya buat nyebrang ya. Jadi kalian lihat nih kalau nyebrang di sini, ini sangat menyeramkan. Jadi kalau kalian mau nyebrang sini harus punya nyali dan keberanian. Karena dari tadi aku ngeliatin orang-orang tuh mudah banget ya kayak mau ditabrak-tabrak gitu. Wow, gila, keren banget. Sekarang kita lagi nungguin olahnya kita buat pergi, oke? See you. Keesokan harinya lagi, pagi-pagi, kalau kalian udah bosan sama Jaipur, kalian tinggal di Mustas Hotel, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk pengambilan bus. Jadi kemarin kita memutuskan untuk ngambil bus saja, dan setelah kita telusuri, untuk pembelian tiket kereta api itu terlalu tricky, dan harganya juga nggak beda jauh, justru bahkan bisa jauh lebih murah menggunakan bus. Nah, untuk pemesanan bus, itu mungkin berubah-ubah, tapi
sekitar 400-500 rupiah. Kalian bisa ngecek aja di Redbus, itu aplikasi yang kalian bisa pakai buat pemesanan bus di India. Jadi kemarin aku pakai sleeper bus untuk pergi dari Jaipur ke Pushkar. Rasanya kita tidur ya. Dan ini ada langsung with a view. With a view, kita bisa langsung sambil ngeliatin pemandangan ya. Pushkar. Nih busnya ada sleeper bus ya. Hal yang nggak biasa di Indonesia tapi. Jadi di perjalanan kita dapat semacam rest area. Nah di rest area itu kita bisa nyoba lassi, minum gulab chai dan lain-lain. Dan kalian nggak bisa terlalu berharap lebih ya di India ya, pastinya kotor. Ya paling nggak ya adalah tempat pipis dan lain-lain. Makanya aku akan selalu merekomendasikan kalian untuk selalu minum antimo kalau kalian naik bus, karena nggak ada tempat pipis atau berhenti tiba-tiba. Kayak gimana rasanya? Apa ini? Kecut? Kayak yogurt ya?